katanya temen gue itu kesurupan. Situ gue ketawa, teriak-teriak kayak orang senang aja gitu. Itu yang di situ, tolongin dia, balik lukisannya. Seketika kita balik semua lukisannya. Dia masuk dari lukisan, dia teriak. Jadi sebelum video ini dimulai, gak bosan-bosannya kami mengingatkan kalian, jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Jika memang benar-benar tidak ada keperluan untuk keluar rumah, maka yuk di rumah aja, sampai dengan keluar petunjuk selanjutnya dari pemerintah. Mari kita perangi wabah virus corona ini bersama-sama, Indonesia bisa. Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya, di Om Mamat Season 1. Dan di episode kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mengirimkan cerita pengalaman horornya ke RCL. Selamat malam, Mas Adam. malam mas. Sebuah pengalaman horor ketika melakukan wisata rohani. Iya. Jadi itu pengalaman 4 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang gue masih ingat gitu, masih membekas. Dan bahkan dari cerita yang lo kirimkan itu, kejadian horornya sampai massal ya? Melibatkan orang banyak? Iya, melibatkan orang banyak. Jadi beruntun lah. Dari mulai temen gue panitia gitu, sampai yang peserta pun juga kena gitu. Oke, sebelum gue lanjutkan video pada kali ini, jangan lupa buat kalian yang ingin men-share cerita pengalaman kalian, langsung saja kirim ke email atau DM Instagram kami. So, langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Jadi ceritanya itu di tahun 2016, antara bulan April sama Mei. Jadi kita itu wisata rohani di daerah Puncak. Pesertanya kelas 1, panitianya kelas 2, dan ada guru-guru juga. Gue termasuk panitia. Itu kalau nggak salah di total ada 200-an orang. Kita itu di villa itu dapat villa yang berkomplek gitu. Jadi ada villa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita itu dapatnya villa yang nomor 5. Villa nomor 5 itu paling ujung, paling atas, paling pojok. Kita sampai di villa itu tuh jam 10, jam 11-an. Waktu habis sampai itu, ada yang orang yang bekas, yang habis ngadain family gathering di aula, tapi kondisinya kotor, hancur banget. Jadi sebenarnya orangnya itu belum keluar, tapi kita emang udah maksa masuk. Karena si orang yang punya villa itu tuh nggak timekeeping sama yang sebelum kita itu, karena emang keadaannya udah kotor, udah sampah berserakan gitu. Karena menurut gue sih orang yang sebelumnya itu tuh jorok lah, pada jorok, jadi sampah itu dibuang di mana-mana gitu kan. Jadi kita dengan seadanya gitu kan, membuka acara dengan keadaan yang emang benar-benar nggak bersih, kotor gitu. Jadi kita buka acaranya di situ. Lancar juga sih di hari pertama. Jadi dari pagi sampai sore itu emang nggak ada kejadian apa-apa. Nah, Lu berapa hari di sana? jadi 2 hari 2 malam. 3 hari 2 malam maksudnya? Nah, iya. Di 3 hari 2 malam itu kejadian yang gue alamin, yang benar-benar gue alamin itu, yang gue ngalamin aneh sendiri itu tuh di malam pertama. Jadi setelah kita semua kegiatan udah dilaksanakan normal pagi-pagi, kita udah siap-siap nih mau tidur. Kan karena waktu itu ya namanya anak laki kan, ya tidur di mana aja gitu kan. Jadi waktu itu gue tidur di UKS. Ada kamar khusus di situ ditempatin buat UKS. Di situ ada persediaan obat sama makanan yang lain-lain gitu. Nah, karena kebetulan kosong, jadi gue pakai sama temen gue satu buat tidur di situ. Jadi layoutnya itu kayak kasur yang single, kasur gede, sama kasur single lagi. Jadi ada 3 kasur di situ. Nah, gue itu tidur di kasur yang tengah, temen gue tidur di kasur yang pojok. Nah, satu lagi ada temen gue baru datang, dia tidur di kasur yang deket jendela. Jadi kita itu
jendela sama pintunya itu dari kaca, jadi digeser gitu kan. Nah, waktu malam-malam itu teman gue yang sama gue itu biasanya tuh dia orangnya alim gitu kan. Ke tempat baru atau kadang dia habis sholat maghrib aja dia langsung baca Quran gitu kan. Tapi mungkin karena ini kita capek, jadi mungkin dia nggak baca Quran atau nggak baca-baca gitu kan. Dia langsung tidur aja. Nah, gue pinjem tabnya dia waktu itu. Gue buka Al-Quran yang di tab itu, gue baca surat-surat pendek gitu kan. Surat-surat yang buat penghantar tidur gitu kan. Kayak Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq gitu kan. Terus dia udah mau tidur, kita juga udah mulai tidur, udah tarik selimut. Nah, waktu udah mau narik selimut, seketika kaca itu kayak ada yang ngetok kenceng, tok 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 gitu kan. Waktu gue bilang sama temen gue, Rip, coba liatin di depan ada orang apa enggak, siapa sih itu yang iseng mau masuk kali, udah bukain aja pintunya gitu kan. Ternyata Arif itu cuma ngeliat, habis itu tiduran lagi. Nah, sampai itu kedua atau ketiga kali itu paling keras. Habis itu gue bilang, siapa sih Rip, coba bukain gitu kan. Coba lihat di jendela ada siapa gitu kan. Iseng banget sih malam-malam gini kan. Waktu dibuka, seketika itu Arif bilang, ini tuh, kan gue dipanggil Jawa ya. Wah, ini tuh gak ada orang. Jadi gak ada yang ngetok. Jadi bener-bener emang suara itu kenceng, tapi Arif waktu buka nyibak jendela itu gak ada yang ngetok. Emang bener-bener gak ada orangnya. Gue ngecek sendiri juga, emang kanan kiri gak ada orang. Jadi emang di situ benar-benar kaca itu benar-benar diketok sendiri gitu. Jadi kita itu udah langsung tidur aja deh, langsung merinding aja sendiri seketika karena waktu dilihat orangnya nggak ada gitu. Oh ya, tadi kan gue bilang ya, lupa bilang layout. Jadi di sebelah kiri itu ada tempat buat kayak pavilion buat panitia yang sebelum hari H-1 itu datang. Di situ buat masak-masak, buat penyimpanan alat, buat pokoknya semuanya itu awal-awal yang barang-barang diangkat itu di situ. Geser lagi di pavilion yang sebelahnya itu ada tempat buat kita panitia yang hari H sama yang peserta itu nginep. Modelannya itu kayak kos-kosan atas bawah gitu tempatnya. Ke atas itu ada 2 pavilion lagi. Jadi yang di sebelah, jadi yang lurusan sama panitia itu ada ruang makan sama aula. Jadi naik tangga ruang makan, naik tangga lagi ada aula. Berapa lantai? Ada 3. Sampingnya lagi itu ada pavilion. Jadi kan kita kan muslim sama non muslim. Jadi di situ non muslim itu juga ngadain acara sendiri, tapi beda. Jadi kita pisahin, di situ ada pavilion juga lagi 1. Lanjut kan kita ke hari kedua. Hari kedua itu pagi itu nggak ada halangan apapun lah. Jadi acara itu lancar gitu kan. Ke sorenya itu ada penampilan drama dari anak kelas 1. Jadi anak kelas 1 itu nampilin drama. Terus kita panitia itu makeover anak kelas 1, nampilin drama sama lagu nasyid kalau nggak salah. Jadi kita panitia makeover anak kelas 1. Ada temen gua namanya Nabila. Dia itu habis nge-makeover si anak kelas 1 itu, dia kan panitia acara juga. Terus dia dicariin sama temen gua yang ketuanya di aula. Waktu itu gue cari dia ke bawah, terus ketemu kan dia di kamar persiapan drama, di kamar anak-anak drama. Terus gue tanya, lu kenapa Nap? Ternyata dia sakit. Gue sakit nih, berat, sebelah sini gue itu berat gitu. Nah habis itu kebetulan kan, karena dia sakit, ya udah yuk, kalau lu emang nggak kuat, mending ke atas aja, jangan sendiri. Waktu gua mapah Nabila itu sama temen gua yang sebelahnya itu dipegangkan kita kanan kiri, Nabila di tengah. Waktu sore-sore itu kalau salah sekitar jam 4, jam 5-an, pokoknya udah mau maghrib.
kita mapah dia itu waktu naik tangganya, dia itu kayak kedorong. Jadi itu dia posisinya kayak kedorong begini. Tapi dia emang sambil nahan, gue sakit banget sini punggung gue gitu kan. Punggung gue itu sakit banget. Terus waktu naik tuh kayak kedorong. Jadi gue sama temen gue tuh lihat-lihatan muka. Lah, kenapa kan gitu kan ya? Kenapa Nabila gitu kan? Terus gue tanyain sama dia, lu kenapa Bil? Nggak apa-apa, udah lanjut aja, ayo cepetan ke atas gitu. Waktu gue lihat ke belakang tuh emang nggak ada orang. Jadi anak-anak itu emang yang di pavilion non-is di dalam sendiri gitu kan, yang di pavilion muslim sendiri. Jadi emang nggak ada anak-anak berkeliaran, tapi emang rasanya itu kata dia waktu gue udah sampai rumah itu, gue nanya lagi, dia bilang kayak kena angin tapi kenceng banget. Jadi seketika tubuhnya itu kayak kehempas gitu ke depan. Kayak ada yang dorong lah ya? Kayak ada yang dorong bahasanya. Tapi sampai jatuh enggak? Nggak sampai jatuh, kan karena kita pegangin dia. Jadi waktu dia dorong jadi spontan kayak gini gitu kan. Tangannya jadi kita rangkul tangannya. Tapi emang benar-benar itu kenceng banget. Nah, habis itu udah sampai di atas, kita sholat maghrib. Terus kita acara lagi. Ada panitia yang hari sebelum, yang H-1 datang duluan. Itu mohon maaf ya, dia itu sedang menstruasi. Dia itu jadi temen gue itu menstruasi. Nah terus ada satu lagi panitia juga, dia itu mungkin emang punya jagaan lah. Dia itu mungkin punya jagaan. Terus dia juga peka, tapi dia orangnya pendiam. Indigo bukan maksudnya? Iya, indigo. Dia indigo. Terus dia kesakitan waktu itu kan. Mungkin dia itu nahan supaya teman-temannya dia, kita itu panitia sama peserta itu nggak ada yang kena gitu, nggak ada yang kesurupan. Dia itu bilang, dia tuh teriak sama teman gua. Jadi posisinya itu emang posisinya di aula, terus dia teriak-teriak, habis itu ke bawah, dipindah ke kamar, dia makin teriak-teriak nggak jelas. Teriak-teriak apa? Teriak-teriak ya sakit apa, dia pokoknya teriak deh, jerit. Menjerit, dia itu jerit, dia teriak-teriak gitu. Habis itu lama itu? Lama, ya lama sih, lama dia. Lo datang ke dia pas dia teriak-teriak? Datang, karena habis gue nge-MC itu kan job panitia acara tuh paling timekeeper doang, jadi gue itu bantu-bantu yang lain. Nah dia itu teriak-teriak, habis itu ada temen gue yang megangin dia, terus dia bilang udah sama gue aja di sini. Dia cuma bilang begitu kan sama temen gue yang satu. Terus gue datang, terus gue bilang kenapa, sakit. Terus dia cuma teriak-teriak karena gue nggak dibalas kan ucapan gue sama dia. Terus dia teriak-teriak, habis itu dia bilang, bang tolongin si ini gitu kan, tolongin temen gue itu yang menstruasi itu kan, tolongin bang, jangan sampai dia kemasukan gitu kan, pisahin, jangan suruh di ruangan itu gitu kan. Ruangan itu tuh ruangan acara? Jadi temen gue itu yang lagi menstruasi itu kalau nggak salah dia itu panitia konsumsi. Jadi konsumsi itu kita ada di bawah, yang di tempat panitia panitia pertama kali datang. Gue dateng kan ke situ, gue samperin, dia orangnya nggak ada. Terus gue cari satu persatu kamar anak kelas 2, anak orang panitia. Gue cari satu persatu kamar orang panitia, ternyata dia ketemu. Nah dia ketemu juga sama dia di dalam juga sama temen gue satu lagi. Temen gue juga tuh dia nggak taunya indigo juga, tapi dia nggak bilang-bilang. Masalahnya dia tuh nggak bilang-bilang. Terus dia itu gue giniin, Ren, lu ke atas aja yuk gitu kan. Gue ajak kan, lu ke atas aja yuk gitu. Emang kenapa Dam kalau misalkan gue di sini? Katanya lu suruh ke atas, suruh panitia yang di atas, jangan di sini kan, gue gitu ya. Orang semuanya kita di atas, orang gue masih masih ngurusin konsumsi, kata dia gitu. Bentar, gue masih bingung nih. Tadi kan temen lu teriak-teriak. Terus apa yang terjadi sama temen lu? Temen gue masih ditenangin sama temen gue satu lagi di dalam kamar yang lain. Jadi dia teriak bilang, bang tolongin Ren bang, katanya gitu kan.
biar jangan kemasukan gitu kan. Oh, Ren itu yang lagi dapet tadi. Ya, nah habis Oh, akhirnya lu bantuin. gue bantuin tuh, gue cari. Nah di tempat di pavilion panitia yang hari pertama kita datang itu, gue cari dia nggak ada. Nah ternyata dia itu di salah satu kamar yang nggak jauh dari si tempat si temen gue tadi yang teriak-teriak itu. Nah di dalam situ si Ren itu sama temen gue satu lagi itu indigo, tapi mungkin dia nggak terlalu tajam. Nah dia itu nggak bilang di situ. Gue bilang kan, Ren ayo kita ke atas, soalnya panitia yang di atas udah nungguin lu semuanya. Emang kenapa gitu kan? Soal gue kan masih ngurusin konsumsi, kata dia gitu kan. Nggak apa-apa, udah konsumsi anak yang lain. Coba lu ke atas aja yuk bareng gue gitu kan. Karena gue di situ juga sebenarnya dengar temen gue teriak-teriak, gue juga panik. Gue orangnya gampang panikan. Jadi istilahnya mungkin kasarnya kata dia, gue itu maksa buat dia ke atas gitu kan. Ayo sih ke atas, udah jangan di sini gitu kan. Yuk kita bareng-bareng ke atas gitu. Maksudnya buat pengalihan aja biar dia ada temennya gitu kan. Biar dia nggak cuma berdua doang. Nah terus lanjut lagi ada di situ penjaga sekolah kita datang tuh. Mungkin dia juga bisa ngobatin yang begituan tapi nggak terlalu bisa juga kan. Terus dia datang di situ. Nah terus gue bilang sama dia, ayo Ren, udah deh mending sekarang lu jangan bengong gitu kan. Jangan bengong, nyebut-nyebut aja. Apaan sih, gue nggak bengong tahu. Dia cuma bilang gitu kan. Ya udah, lu nyebut-nyebut aja. Ingat sama Allah kan, gue gituin. Dia kok responnya dia malah marah sama gue. Lu apa-apaan sih Dam? Begini aja lu suruh gue kayak gini, sebenarnya ada apaan? Jangan bikin gue panik. Dia bilang kayak gitu. Nah nggak lama kemudian, habis itu dia seketika langsung diem. Dia diem, habis itu dia nangis. Gue tanya, Ren lu kenapa? Nggak apa-apa gitu kan. Udah Ren, ayo sebut. Gue nggak mau, gue nggak bisa nyebut. Dia seketika bilang kayak gitu. Gue nggak mau, gue nggak bisa nyebut. Ayo Ren, sebut Ren, ayo ke atas. Gue nggak mau, jangan paksa gue. Nggak lama kemudian, akhirnya dia langsung kemasukan. Histeris, terus dia jerit, nangis gitu kan. Penjaga sekolah gue kan di situ ngeliat juga, terus datang, terus kita baca-baca. Temen gue yang satu itu kan baca-baca juga gitu kan. Dipegang tangannya dia tetap genggam, dipegang kakinya dia nggak mau gitu kan. Terus dia bilang sama temen gue, kayak dia teriak, dia teriak gue maunya di sini aja. Si teman gue itu, si Ren itu dia teriak gue mau di sini aja. Akhirnya kita tenangin, kita baca-baca, pikiran kita udah hilang dong. Nggak taunya dia itu masih ada di situ. Maksudnya masih ada bagaimana? Jadi si makhluknya itu masih di dalam dia. Karena dia itu cuma diem doang. Lu kira udah tenang? Udah tenang, karena dia udah kondusif, udah nggak nangis, udah nggak apa, tapi dia diem. Terus gue tanya, Ren ini lu kan? Dia cuma manggut iya gitu doang. Gue kira kan udah kembali seperti semula kan. Nggak taunya makhluknya itu masih ada di situ kan. Terus nggak lama kemudian dia jerit lagi, histeris lagi. Terus penjaga sekolah itu bilang kan, ada yang bilang kalau misalkan orang kesurupan itu jempol kakinya itu kan ditekan kayak gini kan. Terus penjaga sekolah itu bilang ke gue, coba jempol kakinya tuh lu tekan gitu kan. Gue tekan, terus gue tekan tapi kayak nggak ada berefek apa-apa. Padahal gue juga nyebut ya, mungkin karena yang di dalam tubuh temen gue itu emang kuat banget di situ. Dia itu emang nempel banget, udah istilahnya udah sepenuhnya dikendali si makhluk itu gitu kan. Mungkin temen gue juga waktu itu ditanya juga nggak sadar dia. Waktu dipencet, gue nggak kuat, terus nggak gimana. Terus temen gue yang indigo waktu sekamar yang di kamar bareng sama dia tuh bilang, lu jangan panik Dam gitu kan. Udah lu di situ aja gitu kan. Udah lu berdiri aja di situ, jangan ke belakang-belakang. Terus itu yang indigo di kamar? Di kamar itu udah nyusulin lu? Yang indigo di satu kamar, dia itu ada temen gue indigo juga yang satu kamar sama temen gue yang dibilang lagi menstruasi terus kesurupan. Nah dia itu bilang, udah Dam di situ aja, stop gitu kan, jangan ke belakang lagi gitu kan.
penjaga sekolah gue itu ngeliat gue juga kelihatannya panik gitu kan. Soalnya waktu gue mundur ke belakang, habis itu gue diajak keluar sama penjaga sekolah gue. Ayo Dam, keluar aja kita gitu kan. Udah biarin nanti ada yang ngobatin. Nah temen gue di situ nyebut-nyebut kan, yang indigo tuh masih nyebut-nyebut terus ngeliatin gue. Habis itu katanya temen gue tuh kesurupan. Situ gue ketawa, teriak-teriak kayak orang seneng aja gitu. Kayak orang seneng lihat orang kesurupan. Jadi gue di situ ketawa-tawa aja. Di situ gue ketawa-tawa. Ya itu awal dari kita semua udah pada kena. Jadi habis itu berentetan. Nah, habis itu seketika acara itu nggak jelas. Udah ada, karena dengar ada yang kesurupan kan, jadi anak yang di atas itu kan panik. Terus ada temen gue tuh yang emang dari atas itu udah rasanya nggak enak juga gitu kan. Rasanya nggak enak, terus rasanya udah nggak karuan gitu kan. Terus dia ke bawah. Dia mau ke kamar. Jadi di kamar itu ada lukisan. Di kamar itu paling bedanya dari tempat temen gue yang kesurupan, 1, 2 ada beda 2 kamar. Nah dia itu masuk ke kamar karena dia ngerasa takut juga. Ternyata emang dia itu punya penjagaan dari orang tuanya. Nah dia masuk kamar sama temen gue juga di situ, panitia. Dia masuk kamar, habis itu di kamarnya dia tuh banyak banget lukisan, ada vas, ada lukisan. Nah di lukisan itu dia katanya ngeliatin lukisannya gitu kan. Katanya dia kenapa sih lukisannya ngeliatin gue gitu kan. Nggak lama kemudian temen gue teriak-teriak sendiri. Teriak-teriak, dia kesurupan. Di situ dia ngerem kayak macan, ngaung gitu kan. Waktu dia kesurupan, temen gue yang satu, yang tadinya, yang dia kesurupan, siapa itu? Yang tadi, Nadia itu, temen gue itu yang tadi di kamar UKS sama temen gue, dia teriak lagi. Itu yang di situ, tolongin dia, balik lukisannya. Seketika kita balik semua lukisannya. Dia masuk dari lukisan, dia teriak. Jadi ada orang ancang-ancang mau, apa namanya? Kesurupan. Jadi si Nadia itu, temen gue itu langsung teriak. Jadi Nadia ini yang indigo tadi? Iya, yang tadi dia... Yang teriak-teriak di awal? Iya, teriak-teriak di awal dia. Terus... Ini jam berapa nih posisi? Udah mau jam 8, jam 9-an. Nah, habis itu... tolongin gitu kan. Dia itu gerem katanya. Kita langsung ke kamar... Temen-temen gue tuh langsung ke kamar dia gitu. Nggak taunya emang bener. Dia udah loncat-loncat di atas kasur. Udah gerem, udah melotot matanya. Kita udah makin gak kondusif kan di situ. Langsung kita panitia langsung udah acaranya dibubarin dulu sampai segini. Habis kalau nggak salah batasnya sampai sholat isya. Semua panitia, semua peserta di kamar bacaan, sholat, minta pertolongan sama Allah gitu kan. Nah, kita panitia bingung kan, mau gimana, takutnya emang berentet. Nggak taunya ada peserta kelas 1. Ini gue juga nggak tanya langsung. Gue dapet cerita dari teman gue, katanya ada kelas 1 juga yang kena gitu kan. Nah, dia lari ke arah kolam renang. Jadi di bawah kita itu ada kolam renang di situ. Dia lari ke arah kolam renang gitu kan. Untungnya sama temen gue udah kepegang tuh dia. Jadi dia kayaknya mau nyeburin diri ke kolam renang. Sebisa mungkin kita yang namanya yang bisa baca Quran, yang indigo, yang tahu beginian, obatin temennya gitu kan, obatin pesertanya gitu kan. Jangan sampai kamu ini malah jadi repot gitu, malah jadi bikin nambah runyam suasana. Kamu ini jangan sampai kesurupan juga gitu kan. Kamu jadi pegangan temennya gitu kan. Jadi satu persatu yang emang temen gue emang udah merasa kayak gitu langsung ke kamar-kamar orang yang pada kesurupan itu. Sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 2 itu baru berhenti. Berhentinya pun mungkin juga masih ada di dalam temen-temen gue yang sama peserta yang kesurupan, tapi mereka nggak ngelakuin apa-apa. Jadi emang
kasur disatuin semua, tidur kan, kasur disatuin semua, teman yang kesurupan itu di tengah gitu kan, sisanya teman-temannya ngerubungin. Pokoknya jangan sampai dia itu keluar, apalagi nggak terkendali gitu kan, makin nggak terkendali. Jadi selama malam itu kita sampai istirahat itu jam 1, jam 2. Jadi dikumpulin semua di satu tempat ya? Iya, yang kesurupan dikumpulin di satu enggak, yang indigo satu, yang indigo satu, yang bisa baca-baca satu gitu kan, sama yang kesurupan, sama yang lainnya yang buat megangin itu harus satu tempat, sekamar. Gitu. Jadi habis itu kita udah kelar jam 2 gitu, udah lumayan kondusif, sampai adzan subuh juga kita dibangunin buat sholat subuh, juga udah lumayan kondusif itu kan. Tapi pagi-pagi itu waktu-waktu duha kita udah mau pulang gitu kan, udahlah kita dipulangin aja gitu, kita pulangin aja pesertanya, kita juga pulang, kita udah capek karena semalam itu emang bener-bener nggak terkendali gitu kan. Udah mau pulang, kejadian lagi yang semalam kesurupan termasuk gua, katanya pagi-pagi secara serentak itu kambuh lagi kesurupannya. Kesurupan lagi, sampai rumah ngikutin. Jadi sampai rumah itu dia teriak-teriak lagi, kadang ketawa gitu, kadang mesem, kadang dia teriak-teriak gitu kan. Temen gue yang kesurupan, yang kayak macan itu, dia itu nggak mau ngeliat gue waktu di sekolah. Padahal gue anggap gue juga udah normal, dia juga udah normal. Tapi dia tuh sampai berapa hari dia tuh nggak mau ngeliat gue. Dia nggak mau ngeliat gue gitu.